Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Doa Bahasa TV, channelnya edukasi. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya Adiasa akan kembali menjelaskan dan melanjutkan pada video pembelajaran untuk pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Di mana pada episode pertama yang saya jelaskan adalah jenis peralatan servis tool. Maka untuk episode kedua ini, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan spesial servis tool yang dibahas pada subpokok bahasa pertama. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, para siswa sekalian, yang kedua yang akan kita bahas yakni adalah bagaimana penggunaan spesial servis tool ini. Nah, penggunaan spesial service tool ini yang merupakan subpokok bahasan dari bab ketiga ini, maka yang harus kalian pahami, tadi alat-alat yang sudah disampaikan, yakni spesial service tool ada pada bagian pertama, yang apa saja nanti yang dikatakan spesial service tool ini. Nah, bagaimana sekarang penggunaannya? Kita akan bahas sekarang pada subpokok bahasan yang kedua, yakni penggunaan spesial service tool. Yang pertama, penggunaan kunci spesial, ya. Nah, kunci spesial yang terdapat di bengkel ini hanya dapat digunakan untuk satu jenis komponen saja dan tidak dapat digunakan untuk membongkar dan memasang komponen yang lainnya. Nah, langkah penggunaan daripada kunci khusus ini adalah sebagai berikut. Pertama, pilihlah kunci atau jenis kunci yang sesuai dengan bentuk dan jenis mur atau baut yang akan dilepas atau dipasang. Langkah kedua, pilihlah ukuran yang sesuai dengan ukuran baut atau mur yang akan dilepaskan. 3. Tempatkan kunci spesial dan putarkanlah secara perlahan sampai terlepas. Atau nanti begitupun sebaliknya. Jadi seperti yang ada pada gambar, bagaimana ketika kita menggunakan kunci C atau C hook, ya, atau simple spanner, ya. Maka prosesnya tadi, pertama pilih kunci C-nya, ya, sesuai dengan bentuk jenis dari yang ada yang akan kita pasang atau kita buka. Ukurannya berbagai macam ukuran, dari mulai yang kecil, sedang, dan besar, tergantung nanti ukurannya. Cari yang pas, tidak bisa dipaksakan, ya. Kemudian baru nanti tempatkan kunci spesial, baru kemudian setelah pas gunakan atau tekan sehingga berputar, sehingga hasilnya nanti melepaskan atau mengencangkan dari bagian yang digunakan. Berikutnya, bagaimana sekarang penggunaan guide tool. Yang akan kita bahas bahwa guide tool yang digunakan untuk memandu pada saat pemasangan komponen pada kendaraan, misalnya clutch center holder seperti yang dikatakan tadi, maka untuk menggunakan clutch center holder ini fungsinya yakni untuk meluruskan posisi plat kopling pada saat akan dipasang pada unit koplingnya, ya. Maka kita lihat ini yang ada pada motor, ya, spesial toolnya yang digunakan untuk clutch center holder atau pemegang penarik, ya, daripada bagian CVT yang ada di motor, ya. Kemudian kalau yang ini adalah biasanya digunakan kebanyakan ini yakni untuk membuka atau memasangkan plat kopling yang ada pada mobil. Maka langkah penggunaannya, pertama pilihlah alat yang berukuran sama dengan ukuran poros pada plat kopling, ya. Berikutnya, letakkan clutch center holder pada poros kopling pada saat akan melepas unit kopling, ya, seperti ini tadi gambarnya. Ini yang dikatakan special service tool, ya, clutch center holdernya. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya, lepaskan baut pengikat pada kopling secara menyilang seperti yang dikatakan tadi. Maka di sini ada tanda panah. Ketika kita membuka yang satu, maka
Yang berikutnya adalah nomor 5. Begitupun nanti nomor 3, maka pasangannya adalah nomor 4. Berikutnya adalah nomor 2, maka pasangannya nomor 6. Itu dilakukan secara menyilang. Maka clutch center holder ini gunanya adalah untuk menahan plat kopling agar tidak terjatuh saat pelepasan. Ya, jadi ketika special service toolnya atau clutch center holdernya dipasangkan, maka secara otomatis alat ini nanti akan menahan plat kopling pada saat pelepasan sehingga tidak terjatuh atau lepas. Selanjutnya yang akan kita jelaskan langkah berikutnya. Yang keempat adalah pada saat akan merakit unit kopling, maka gunakanlah clutch center holder untuk menahan dan meluruskan posisi plat kopling. Ya, letakkan clutch center holder tepat di tengah poros. Ya, seperti ini. Ya, penempatan dari clutch lightning tool atau clutch center holder ketika nanti akan melepas dan memasangkan. Kemudian pastikan letaknya telah tepat dan plat kopling terhubung dengan flywheel secara tepat. Nah, ini menggunakan alat yang memang sengaja dirakit khusus atau dibuat khusus ketika nanti kita akan melakukan proses perbaikan atau pergantian pada bagian kopling, ya. Yang kelima, setelah posisi plat kopling tepat, maka pasangkanlah komponen kopling lainnya pada unit kopling. Ya. Nah, ini setelah dipasangkan baru nanti dikeraskan, di mana proses pengerasan baut ini yakni menggunakan kunci momen atau kunci di mana nanti tekanannya bisa disamakan, ya. Jadi kencangkan unit kopling dengan baut pengikat, baru setelah itu lepaskanlah clutch center holder dari kopling. Nah, pengencangannya baut ini menggunakan kunci momen. Jadi kunci momen ini adalah satu kunci yang mana nanti kekuatan atau tekanan daripada baut atau mur yang kita kencangkan ini ukuran tekanannya bisa sama, ya, karena nanti ada ukuran momennya. Berikutnya, bagaimana penggunaan tracker atau puller tree jaw. Nah, tracker digunakan untuk melepas bantalan roda gigi, poros roda, bantalan camshaft, roda kemudi, lengan pitman, dan lain-lain. Nah, cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Pertama, pilihlah tracker yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, letakkan kaki tracker di sekeliling bagian komponen yang akan dibuka. Tempatkan tuas pada bagian tengah komponen dan pastikan kaki tracker terhubung dengan kuat, di mana gaya tariknya nanti diperkirakan seimbang seperti pada gambar. Nah, setelah posisi tracker nanti benar, maka putarlah tuas dengan menggunakan kunci ring searah jarum jam. Ya, kunci ring searah jarum jam secara perlahan sampai ujung tuas dan poros bantalan bersentuhan. Kemudian tekan tuas sampai bantalan terlepas. Ini prosesnya nomor 1, tempatkan nanti kaki-kakinya atau lengannya atau jauhnya. Ya, kalau 2 nanti harus searah berhadapan supaya nanti prosesnya seimbang gayanya. Kalau yang 3 maka ini adalah penempatannya yang harus benar. Langkah kedua setelah pas, kemudian nanti yang ketiga putarkan secara perlahan, di mana nanti baut poros ini atau baut pusat menekan bagian as, ya. Ini menekan bagian as seperti ini. Setelah pas, baru kemudian ditarik secara perlahan, ya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal, tapi secara teratur tekanannya, supaya nanti tertariknya bantalan dari as ini tidak akan merusak baik itu asnya maupun nanti bantalannya atau bearingnya, ya. Kemudian tarik sampai benar-benar terlepas. Setelah beres terlepas, baru nanti diangkat, ya, diangkat nanti ini kemudian dilepas. Itu penggunaan tracker atau puller tree jaw. Nomor 4, bagaimana penggunaan alat pelepas dan pemasang khusus.
ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi para siswa sekalian bahwa alat pelepas dan pemasang khusus yang digunakan untuk memasang dan melepas komponen yang vital pada mesin dan tidak dapat dilepas dengan kunci biasa. Nah, beberapa jenis alat khusus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan valve spring kompresor, ya, yakni alat yang digunakan nanti untuk melepaskan dari per, ya, yang nanti akan menekan pada valve atau katup, ya. Maka langkah pertama, pasanglah valve spring kompresor seperti ini, ya. Valve spring kompresor ini ada dudukan untuk pengunci pernya, ya. Nah, pasanglah valve spring kompresor pada kepala silinder, tepat pada bagian atas pegas katup yang akan dilepas. Ini adalah katup yang nanti akan dilepasnya. Ini nanti dudukannya, maka ini dimasukkan, kemudian dikunci, baru kemudian dibuka kuncinya. Yang kedua, tekan pegas katup dengan cara menekan tuas pada valve spring kompresor. Yang ketiga, keluarkan kunci penahan pegas katup, kemudian lepas valve spring kompresor secara hati-hati agar pegas tidak meloncat. Ya, seperti ini. Ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini dudukannya. Kemudian ini kunci kalau diperbesar seperti ini dudukannya. Yang terdiri daripada ke bagian cutter valve, ada tappet, ya. Kemudian ada valve kit, ya. Ini adalah penggunaan valve spring kompresor. Jadi jepitkan setelah pas, kemudian nanti buka kuncinya, baru setelah itu lepaskan secara perlahan supaya nanti ring ini atau pegas ini tidak loncat, ya. Maka langkah keempat, barulah lepas katup dan pegas katup dari kepala silinder, ya. Maka ini yang fungsi, ya, fungsi daripada yang dikatakan valve spring kompresor, yakni alat yang digunakan untuk melepas katup dengan pegasnya pada kepala silinder. Berikutnya, para siswa sekalian, kita akan bahas bagaimana proses penggunaan piston ring kompresor. Pertama, tutup cincin ring torak hanya dengan menggunakan piston ring kompresor. Yang kedua, atur diameter piston ring kompresor dengan menggunakan penyetel agar sesuai dengan diameter torak. Nah, ini, ya. Jadi ini disusun dulu, ya. Ini adalah toraknya. Masukkan, kemudian diikat, disesuaikan, ya, disesuaikan untuk mengikat daripada ring kompresornya. Kemudian yang ketiga, lapisi permukaan dalam piston ring kompresor, ini bagian dalamnya, dengan menggunakan oli agar tidak merusak torak dan cincin yang nanti dimasukkan ke dalam silinder, ya. Yang keempat langkahnya, letakkan torak di atas silinder, kemudian ketuk dengan menggunakan tangkai palu atau bagian yang lunak, ya. Jangan menggunakan yang keras, kalau bisa nanti dengan kayu atau apa, ya, supaya nanti tidak merusak bagian daripada torak, ya. Nah, jadi untuk memasukkan torak ke dalam silinder, maka digunakan pukulan dengan menggunakan, kalau tidak tangkai palu, bisa menggunakan benda yang lainnya yang lebih lunak atau kayu sifatnya, supaya tidak merusak bagian toraknya atau kepala toraknya, ya. Dimana nanti ketika dimasukkan, tanda depan torak ini harus menghadap ke depan mesin, ya. Jadi memasukkan juga tidak sembarangan, ada kuncinya, ada tandanya mana yang harus menghadap ke bagian depan mesin. Nah, para siswa sekalian, untuk selanjutnya bagaimana kita mengetahui penggunaan daripada ring piston expander, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa piston atau ring piston expander ini yakni alat yang dibuat khusus untuk melepas dan memasang cincin torak, di mana rahang tang ini
didesain khusus dengan bentuk khusus agar dapat menahan kedua ujung cincin torak dengan aman pada saat dipasang atau dilepas dari alur torak. Nah, cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang sisi penahan tang ring piston expander pada kedua ujung cincin torak. Yang kedua, tekan tangkai ring piston expander secara perlahan. Nah, seperti ini. Setelah ini pas masuk ke ujung-ujung cincinnya, kemudian secara perlahan ini ditekan, ini tangnya, ya, supaya nanti torak ini atau ringnya melebar, kemudian kan bisa dikeluarkan atau dimasukkan kepada alurnya. Nah, untuk memasang cincin torak, maka pasangkan atau tempatkan cincin torak pada rahang ring piston expander dan pasangkan cincin torak pada alur cincin toraknya sesuai dengan tingkatannya atau fungsinya. Nah, ini nanti yang dikatakan ring piston expander ini adalah penahan ujung daripada cincinnya, ini toraknya. Maka ketika nanti akan dipasang, ini ditekan dulu supaya nanti ini membuka, ya, cincinnya membuka sehingga mudah nanti ditempatkan pada alurnya. Nah, sementara kalau untuk membuka, maka ini tempatkan dari alur, tempatkan dulu, ya, ujung-ujungnya. Setelah itu baru nanti ditekan, sehingga nanti dia akan melebar baru dilepas. Action. Demikian para siswa sekalian untuk episode kedua ini dalam video pembelajaran tentang mengenali peralatan spesial service tool atau EST ini. Kalian nantikan untuk episode ketiga dan terakhir tentang pemeliharaan spesial service tool. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.